Perkenalkan, nama saya Amanda Naulisi Tepu dari Prodi IAK Angkatan 2020. Dan perkenalkan, nama saya Gloria Dwi Jayanti dari Angkatan 2020 Prodi IAK. Di sini kami akan menjelaskan dan menampilkan dari proses bioteknologi yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. Mari kita lihat apa sih bioteknologi itu. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensi jasad hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bioteknologi ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Yang pertama, dalam bioteknologi konvensional merupakan penerapan teknik-teknik biologi, biokimia, dan rekayasa lebih terbatas sehingga belum mencapai aras rekayasa molekular yang terarah. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Bioteknologi ini sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, walaupun tanpa sebutan bioteknologi. Tetapi proses ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu untuk pembuatan alkohol, pembuatan anggur, dan berbagai produk lainnya. Contoh proses bioteknologi konvensional adalah fermentasi dan hidroponik. Sedangkan yang kedua, bioteknologi modern, kita semua tahu dan kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Nah, mari kita lihat yuk apa yang kelompok kami buat mengenai proses bioteknologi di daerah tempat kami tinggal.
Nah, bagaimana? Sudah lihat kan proses bioteknologi dari kelompok kami? Tempe adalah makanan berprotein dan mengandung B12 yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai yang menggunakan kapang Rhizopus, yaitu Rhizopus oryzae. Secara umum, kapang yang digunakan dalam proses pembuatan tempe tersebut dikenali sebagai ragi tempe. Proses fermentasi tempe melibatkan kapang Rhizopus. Nah, jamur ini membuat rasa tempe jadi gurih, dan selain memberi rasa dan aroma yang khas, proses fermentasi juga menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh. Tahu nggak sih kalian, tempe adalah produk fermentasi Indonesia yang kini mendunia. Produk berbahan kedelai ini disukai, terutama oleh kaum vegetarian karena menjadi alternatif daging yang tinggi protein dan vitamin B12. Tak hanya itu, vitamin B12 pada tempe yang berbentuk saat proses fermentasi bermanfaat dalam meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan menghasilkan lebih banyak energi dalam tubuh. Yuk sama-sama kita lihat menurut pandangan Alkitab dari Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu." Sejak awal, Allah telah menetapkan apa yang menjadi makanan kita. Allah telah menyiapkan segala yang kita butuhkan agar kita dapat bertahan hidup. Nah, dengan melihat ayat tersebut dan kaitannya dengan Kejadian 1 ayat 28 mengenai penguasaan bumi, seharusnya kita dapat memelihara dan mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, karena kita adalah wakil Allah untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita, dan pada akhirnya sumber yang telah Allah berikan kepada kita dapat menjadi ladang berkat untuk kita juga ketika kita dapat mengelolanya dengan baik dan melestarikannya, sehingga pada tujuan akhirnya nama Allah lah yang dipermuliakan.